Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis secara ilmiah, khususnya tentang artikel ilmiah, gitu ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang bagaimana memahami suatu tulisan ilmiah, bagian-bagiannya, urutan-urutannya yang secara umum seperti menjadi pakem dari suatu artikel ilmiah, walaupun di beberapa detail itu bisa sedikit berbeda. Tapi paling tidak minggu lalu kita sudah membahas tentang seperti apa susunan artikel ilmiah. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata bahasa Inggrisnya tentang artikel ilmiah. Dengan harapan dari mulai minggu depan kalian sudah bisa menyusun artikel ilmiah yang bersumber dari laporan praktikum masing-masing. Kalian pilih, kemudian kalian ubah formatnya atau bentuknya menjadi artikel ilmiah berbahasa Inggris. Baik, jadi sebagaimana sudah kita bahas pekan lalu, struktur dari artikel ilmiah itu selalu ada judul, kemudian nama penulis dan afiliasinya, kemudian ada abstrak, ada introduction, ada methods, ada juga yang menulisnya sebagai metodologi, ada juga menulisnya sebagai material and methods, tapi secara umum dia ditulis sebagai methods. Kemudian ada result and discussion, kemudian conclusions, dan terakhir ada reference. Nah, kita akan bahas secara tata bahasa Inggris seperti apa menulis title sampai ke reference itu. Yang kemudian kalian terapkan ketika menulis artikel ilmiah yang bersumber dari laporan praktikum kalian masing-masing. Kita mulai dari abstrak. Nah, abstrak itu secara umum menggunakan tenses-nya itu adalah simple past. Atau misalnya untuk pendahuluan, bagian latar belakang biasanya 2-3 kalimat pertama itu bisa menggunakan present perfect. Ya, jadi di abstrak itu secara umum sebagian besar menggunakan simple past, tetapi di bagian pendahuluannya, bagian latar belakang 2-3 kalimat pertama itu bisa menggunakan present perfect. Kemudian untuk kalimat umum atau pernyataan umum dan fakta, maka bisa menggunakan present tense. Itu untuk di bagian abstrak. Nah, mungkin perlu mengingat lagi seperti apa itu simple past yang tadi yang ada di abstrak, kemudian seperti apa itu present perfect, dan seperti apa itu simple present. Untuk simple past itu ada subjek, kemudian ada past simple. Biasanya kalau dia kata kerja ditambahkan ed, kalau dia kata kerja beraturan regular verb, tapi kalau irregular verb maka menjadi sesuai bentuk lampaunya, gitu ya. Seperti misalnya observe menjadi observed, gitu ya, itu karena dia regular verb. Tapi kalau misalnya dia irregular verb, itu misalnya go menjadi when, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Is menjadi was, dan seterusnya. Itu simple past. Kemudian juga bisa tadi untuk bagian introductory atau pendahuluan awal atau latar belakang di abstrak itu bisa menggunakan present perfect. Strukturnya adalah ada subjek, kemudian have itu jika dia tunggal, kemudian has jika dia lebih dari satu atau jamak. Kemudian past participle. Kemudian simple present itu paling umum, paling sederhana, yaitu ada subjek dan verb. Jika dia orang ketiga maka menggunakan s, ya. Nah, contoh. Misalnya dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa Indonesianya itu kita mau menjelaskan ini sebagai latar belakang. Kulit manggis dikenal memiliki kandungan senyawa kimia dengan aktivitas antioksidan yang potensial. Ini di abstrak maka kita translatekan dalam bahasa Inggris menjadi mangostin rin atau mangostin pill, gitu ya. Is noun. Ini berarti bentuk simple past, gitu ya. Kenal itu new atau know, maka bentuk lampaunya dia irregular verb, maka menjadi noun. To contain chemical compounds with potential antioxidant activity, ya. Contoh kedua, kemudian menjadi latar belakang juga mengapa penelitian itu perlu dilakukan.
Maka biasanya ada gap-nya di sini atau kesenjangan yang menjadi celah penelitian kita atau praktikum kalian. Namun, sediaan ekstrak kulit manggis dalam bentuk tablet effervescent belum diteliti. Nah, itu dalam bahasa Inggris menjadi, however, the preparation of mangosteen peel extract in the form of effervescent tablets has not been studied. Ya. Nah, ini contoh beberapa kalimat di dalam abstrak dengan tadi bisa 3 pilihan tenses. Ya. Kemudian ada bagian introduction atau pendahuluan yang sudah kita bahas minggu lalu, isinya adalah latar belakang dan selalu ditutup dengan tujuan penelitian. Maka bisa menggunakan gabungan dari present tense dan past tense. Kapan kita gunakan present tense? Digunakan present tense itu jika kalimat itu membicarakan tentang sesuatu yang selalu benar, ya. Misalnya hukum-hukum apa, atau Indonesia, seringnya kan dimulai dari Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Nah, itu kan selalu benar ya. Kayaknya akan sulit menjadi tidak benar lagi. Nah, itu bisa menggunakan present tense. Kemudian kapan kita gunakan past tense? Itu digunakan ketika menyebutkan atau menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena pastinya kita menyusun artikel ilmiah itu membaca artikel-artikel sebelumnya, maka itu bisa menggunakan past tense. Baik oleh kalian sendiri, ini biasanya kalau artikel ilmiah biasanya sambungan, maka sebelumnya kami melakukan ini, nah itu digunakan past tense. Atau oleh kelompok atau peneliti lainnya. Nah, kemudian jika waktu pelaksanaan itu tidak diketahui, maka gunakan present perfect. Sebagaimana sudah dibahas strukturnya di slide sebelumnya, jika waktunya tidak diketahui bisa menggunakan present perfect. Jika ada kesimpulan, biasanya di ujung pendahuluan itu ada kesimpulan atau gap tadi, maka kesimpulan dari pendahuluan gitu ya. Jadi misalnya berdasarkan hal tersebut maka gitu ya. Itu bisa menggunakan simple past. Kemudian bisa menggunakan past perfect jika berbicara tentang sesuatu yang benar di waktu lampau tetapi sekarang menjadi tidak lagi. Misalnya Indonesia atau Kalimantan menjadi paru-paru dunia. Dulunya dibilang begitu. Tapi sekarang kita tahu sendiri pemangkasan hutan itu sudah, penebangan hutan baik legal maupun apalagi yang ilegal itu sudah mengurangi jumlah pohon, maka Kalimantan atau Indonesia secara umum menjadi paru-paru dunia itu seperti sudah tidak lagi benar. Nah, itu bisa menggunakan past perfect. Jadi dulu iya, tapi sekarang tidak lagi, gitu ya. Nah, ini tadi yang ada di introduction, ada simple past sudah kita bahas sebelumnya, kemudian present perfect juga tadi sudah dibahas. Simple present itu juga sudah dibahas tadi, kemudian past perfect tadi. Kalau present perfect itu menggunakan have atau has, tapi kalau past perfect itu subjek menggunakan had gitu ya, to be-nya pakai had gitu ya. Ini di introduction. Ada contoh? Suarez et al. Tahun 2019 melaporkan bahwa senyawa aktif dari biji buah tampoy didominasi oleh golongan tanin dan quercetin. Nah, ini bahasa di pendahuluan. Kita mengutip hasil penelitian orang sebelumnya. Maka di Inggris menjadi Suarez et al. 2019 report that the active compounds from the seeds of the tampoy fruit were dominated by the tannin and quercetin groups. Nah, ini contoh pertama. Kemudian yang kedua, pada penelitian ini dilakukan penentuan aktivitas antidiabetes dari ekstrak daun mengkudu. Nah, ini berarti kan tujuannya. Maka, in this study, the antidiabetic activity of noni leaf extract was determined. Nah, ini contoh penggunaan beberapa tenses di introduction atau pendahuluan. Silakan kalian terapkan di artikelnya. Kemudian bagian ketiga ada methods. Nah, di methods ini secara umum bisa menggunakan kalimat pasif. Ini juga sudah diterapkan di penulisan laporan secara manual, ya kan dijelaskan oleh dosen, maka gunakan kalimat pasif, jangan kalimat aktif. Misalnya di penuntun disebutkan tambahkan aquades at 500 mili. Nah, maka
Di bahasa laporan itu tidak lagi tambahkan, tapi ada kata di-nya, ditambahkan aquades, jadi tidak lagi kalimat perintah, tapi kalimat pasif. Tensesnya dalam bentuk simple past tense. Ya. Sebagai contoh, jika dalam bahasa Indonesianya berbunyi selanjutnya, fraksi etil asetat dikeringkan dengan rotary evaporator sampai dihasilkan serbuk kering berwarna kekuningan. Nah, itu kalau kita Inggriskan menjadi, furthermore, the ethyl acetate fraction was dried with a rotary evaporator until a yellowish dry powder was produced. Itu ya. Selalu simple past umumnya. Kemudian, contoh kedua, pengukuran waktu hancur tablet dilakukan dengan alat disintegration tester. Nah, kalau diinggriskan menjadi, the disintegration time of tablets was measured using a disintegration tester. Itu ya. Jadi umumnya untuk di methods itu menggunakan tenses simple past. Kemudian bagian berikutnya ada results and discussion. Seperti apa tenses digunakan di bagian ini? Yang pertama di bagian result, kalau mau kita rincikan lagi, maka gunakan simple past dan simple present. Sebaiknya digunakan itu. Tetapi jika kita merefer atau membahas gambar dan tabel, itu gunakan present tense, lebih direkomendasikan karena tabel itu selalu muncul gitu ya, they continue to exist in your paper, selalu muncul di tabel kita atau di tulisan kita atau di makalah atau di artikel kita. Nah, di result itu bisa gunakan aktif, bisa gunakan pasif. Di bagian discussion atau diskusinya, maka lebih disarankan menggunakan simple past ya. Jika itu merupakan hasil percobaan kita. Dan gunakan perfect, simple perfect jika mensitasi orang. Jadi misalnya, pada penelitian ini kami menemukan atau memperoleh hasil aktivitas antelmintik misalnya sebesar sekian. Nah, itu pakai simple past, tetapi misalnya hasil ini lebih baik daripada yang dilaporkan oleh si A tahun 2020 misalnya yang menemukan bahwa hasil si A itu yang sebelumnya itu menggunakan perfect, simple perfect tenses. Nah, kemudian present tense itu juga bisa digunakan jika kita ingin menggunakan itu. Misalnya, kami dapat menyimpulkan bahwa, nah gitu ya. Nah, itu pakai present tense. Ini sebagai contoh, misalnya bahasa Indonesianya pada gambar 3 ditunjukkan bahwa formula 2 memiliki sifat fisik yang lebih baik dari 3 formula yang lain. Ini berarti dalam bidang teknologi. Jika kita inggriskan, maka in figure 3 it is shown that formula 2 has better physical properties than the other 3 formulas. Ya. Contoh kedua, jika dalam bahasa Indonesianya, hasil yang diperoleh pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Putra et al. Tahun 2020. Maka kita translatekan menjadi bahasa Inggris menjadi, the result obtained in this study are also in line with previous studies report by Putra et al. 2020. Gitu ya. Jadi bisa bervariasi, bisa simple past, bisa simple perfect, tapi juga bisa present tense gitu ya. Kemudian di bagian terakhir ada conclusion, ada kesimpulan, dan jika penelitian itu belum selesai, maka ada keterangan further work-nya. Pekerjaan atau penelitian berikutnya yang akan dilakukan. Nah, gunakan present perfect jika itu kalimatnya masih dipakai gitu ya. If that to make clear that your statement still hold at the time of reading. Jadi masih dapat digunakan hasil itu gitu ya. Kalau untuk pekerjaan berikutnya maka selalu gunakan future karena akan berarti kan ke depan itu future pastinya menggunakan future tense gitu ya. Present juga bisa tetapi agak jarang, maka gunakan future tense umumnya. Sebagai contoh, ini di bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ekstrak N-heksana kulit bawang putih memiliki aktivitas antibakteri yang potensial. Maka kita
ubah menjadi bahasa Inggris. Based on the results obtained, it can be conclude that the N-hexane extract of garlic peel has potential antibacterial activity. Gitu ya. Ini berarti menggunakan perfect tense ya. Kemudian ini untuk future work atau langkah berikutnya yang direncanakan. Maka sebagai pengembangan, pada penelitian selanjutnya akan dilakukan formulasi fraksi semipolar untuk desain kapsul. Nah, maka diinggriskan menjadi as a development in the next research, the formulation of the semipolar fraction for capsule preparation will be carried out. Ini future tense. Nah, baik, itu beberapa contoh. Nah, ada beberapa tips di dalam menulis suatu artikel ilmiah. Itu yang pertama adalah ringkaslah, jangan mutar-mutar gitu ya. Jadi yang kiri itu yang versi panjangnya, yang kanan itu sebaiknya. Make an examination of, maka sebaiknya tulis saja examine gitu ya. Kemudian present comparison of, maka compare saja. Jadi lebih ringkas lebih baik. Jadi jangan mutar-mutar bahasanya gitu ya. Jadi di semua tulisan sebaiknya kalian to the point, langsung ke apa yang mau disampaikan. Tidak semua tulisan itu lebih panjang itu lebih baik gitu ya. Panjang tetapi tidak jelas maka tidak lebih baik daripada yang ringkas tetapi to the point gitu ya. Be in agreement, langsung aja agree with, nah gitu ya. Dan seterusnya ada perform analysis of, maka analyze, we analyze. Nah, kemudian produce an improvement in, maka langsungnya improve apa gitu ya. Apa yang ditingkatkan gitu ya. Nah, berikutnya ada beberapa contoh past tense. Itu jika pekerjaannya sudah dikerjakan, maka we collect gitu ya. Kemudian group at all determine, maka consequently atau juga consequently astronomers decide to rename. Maka ini bentuk-bentuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kemudian bentuk hasil yang dilaporkan oleh orang lain misalnya. Maka bisa gunakan report, bisa menggunakan publish, bisa menggunakan observe. Si A observe the opposite behavior in, dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan observation untuk bentuk past tense. Nah, itu sebagai contoh, the mice in group A develop an average twice, dan seterusnya. Kemudian increase, kemudian was ini, maka untuk irregular dari is, maka dia menjadi was, dan seterusnya. Kemudian ada present tense itu seperti apa? Kita gunakan jika ingin menjelaskan tentang kebenaran umum. Kenyataan umum gitu ya. Mikroba di lambung manusia itu memiliki pengaruh yang kuat pada, nah seterusnya. Itu menggunakan present tense. God have itu karena dia lebih dari satu. Microbes itu ya jarang dia sendiri, maka dia sebagai jamak, maka pakai have. Kemudian the Reynolds number provides ke S karena dia numbernya satu gitu ya. Kemudian ini juga ditambahkan S untuk present tense umumnya ketika satu atau tunggal singular verb itu maka ditambahkan S. Kemudian fakta yang bersifat tidak temporal, contoh this paper presents the result of, nah itu. Kemudian section 3.1 explains the difference between, dan seterusnya. Kemudian Behboud's 1969 paper provides a framework for, dan seterusnya. Itu present tense. Ini sedikit mengulang materi di bahasa Inggris 1 atau mungkin juga sudah sering kita pelajari semenjak SMA gitu ya. Terakhir ada future tense. Itu sebagai contoh ada perspektif, in a follow-up experiment we will study the role of, nah misalnya kita sampai ke tahap 2, di tahap 3 kita mau ngapain, maka menggunakan future tense. Kemudian bisa juga sebagai contoh the influence of temperature will be the object of future. Jadi misalnya kita optimasi, di sekarang kita optimasinya variasi konsentrasi misalnya. Dapatnya yang terbaik A. Nah, di penelitian atau percobaan berikutnya diteliti pengaruh temperatur pada misalnya aktivitas apa misalnya. Atau kekuatan tablet pada temperatur sekian. Nah, itu yang akan kita teliti
pada percobaan atau penelitian berikutnya, maka menggunakan future tense yang menggunakan will, karena itu menunjukkan dia future tense. Nah, referensi yang saya gunakan untuk materi ini ada dua. Ada dari Moore, tahun 2003, Practical Guide to the Use of Scientific English. Jadi, bagaimana menulis dan presentasi secara oral di dunia kedokteran atau dunia kesehatan. Kemudian, dari Nature. Gitu ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Jadi silakan kalian pahami, tugasnya adalah meringkas materi ini, kemudian disampaikan atau ditulis, tulis tangan, diringkas, kemudian dikumpulkan di Google Classroom sesuai nanti tempat saya mengupload materi ini, menjadi presensi pastinya dan menjadi poin tugas pribadi sebanyak 10%. Silakan dikerjakan, disimak, kemudian diringkas, dibuat ringkasannya, dan dikumpulkan menjadi presensi dan penugasan. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.